Di tengah keterbatasan pandemi dan angka kasus positif yang masih tinggi, masih banyak masyarakat yang membutuhkan informasi dan berbagai kebutuhan terkait COVID-19. Maka aksi saling menolong dan kerjasama berbagai pihak ini diperlukan, pemirsa. Salah satunya adalah baikhati.id yang menginisiasi platform untuk menjadi alternatif rujukan masyarakat dan menampung aksi saling gotong royong. Di tengah situasi pandemi, platform baikhati.id memiliki semangat berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Platform berbasis digital ini dihadirkan dalam bentuk website dan WhatsApp booth untuk memudahkan pengguna melaporkan sesuatu yang membutuhkan bantuan kepada tim Baik Hati. Laporan kebutuhan bantuan akan divalidasi dan akan diproses. Selain itu, di tengah maraknya berita hoax seputar COVID-19, Baik Hati juga menampilkan informasi terupdate tentang COVID-19 di Indonesia. Informasi penting mengenai daftar rumah sakit rujukan, serta membuka laporan warga terkait dengan penyaluran bantuan dan donasi juga dilakukan. Are you all my personal dreams? Everything you know is in your mind. Ya, dan pemirsa, lantas ada apa saja di aplikasi baikhati.id dan seperti apa cara kerjanya? Ya, mari kita tanyakan langsung ke penggagas platform baikhati.id, Ahmad Jaka Saptana. Selamat pagi, Pak Saptana. Selamat pagi, Pak Saptana, apa kabar? Selamat pagi, Mas Adi dan Mbak. Selamat Semoga pagi. sehat selalu, Pak Saptana. Di tengah pandemi COVID-19 yang semakin meninggi ini, semangat bekerja sama dengan juga gotong royong ini sangat-sangat baik sekali dan dinanti masyarakat. Sebetulnya apa saja yang dilakukan baikhati.id melalui platformnya? Jadi kita kan bergerak karena terjadi media sosial kan kita sering baca banyak keluhan atau banyak hal yang disampaikan masyarakat yang kadang belum mendapatkan respon tepat. Dari situ kita tergerak bagaimana saat ini pandemi bisa segera berakhir. Jadi kita fasilitasi, kita bikinkan aplikasi, kita bikinkan WA bot agar semua informasi yang diinginkan masyarakat atau yang diharapkan dari masyarakat bisa terjawab dengan lebih cepat. Ya. Baik. Pak Saptana, mungkin bisa dijelaskan untuk sistem ataupun alur kerja dari baikhati.id ini, apakah sepenuhnya web based dari WhatsApp atau juga sudah tersedia di aplikasi mobile? Untuk saat ini, karena kita juga barusan merilisnya juga, kita basicnya masih pakai WA bot. Jadi masyarakat yang ingin menyampaikan atau mengetahui informasi tertentu bisa akses ke WA bot kita. Jadi kalau lewat s.id/baikhati, nanti kita akan langsung sambung ke WA bot kita. Ada petunjuk cara penggunaan, misal kita ingin melaporkan sesuatu, nanti otomatis terekam juga, bila laporan akan masuk ke website kita. Dengan data masih kita lindungi ya, jadi yang tampil hanya nama sama nomor telepon bersama keluarnya apa. Dari situ nanti akan ada proses validasi, bila memang itu urgent, ada proses respon yang harus dilakukan agar bisa mendapatkan respon yang baik. Terus dari database itu kita akan mengetahui seberapa banyak atau seberapa jauh yang bisa kita lakukan. Baik, Pak Saptana, sejauh ini apakah gerakan baikhati.id ini dibuat karena masa pandemi COVID-19, terutama di masa PPKM ini yang masyarakat membutuhkan, atau sebelumnya sudah ada, kemudian ada ditambah lagi gerakan untuk membantu di masa pandemi COVID-19 ini? Jadi pertama kali itu hampir 2 tahun terakhir kita melakukan aksi
makan berbagi, yang mungkin berbagi makan itu hampir 2 tahun kita lakukan tiap hari Jumat. Jadi kita bagi-bagi ke pihak yang membutuhkan. Terus kira-kira minggu lalu kita pas kumpul, kita kepikiran kenapa kita tidak melakukan hal yang lebih untuk merespon, membantu pemerintah mengatasi pandemi. Tentu dengan cara kita yang kita bisa ya. Jadi kita membuat bayikhati.id dengan dukungan dari teman-teman IT, terus kita bikinkan WA bot. Jadi nanti setiap pertanyaan ada yang direspon oleh WA bot. Bila urgent ada WA call center kita yang kita sosialisasikan juga. Jadi itu nanti akan ada tindakan yang lebih terinci. Jadi ini semacam hotline untuk membantu masyarakat di tengah kesulitan yang dihadapi. Tapi Mas Saptana, boleh di-share atau dibagikan ke pemirsa pengalaman dari bayikhati.id ini, apa saja sih sebetulnya yang banyak ditanyakan oleh masyarakat atau apa kesulitan yang disampaikan oleh mereka dan minta bantuan ke bayikhati.id? Kalau apa yang keluhan dari masyarakat itu yang kemarin dalam 24 jam terakhir yang kita respon, kita hampir mendapatkan 400 keluhan itu. Pertama, ketersediaan ruang rumah sakit. Itu memang menjadi PR utama ya, karena kondisi lonjakan beberapa tempat. Kedua, kebutuhan vitamin dan sembako untuk mereka yang isoman. Terus kebutuhan informasi perihal ketersediaan oksigen. Terus tindakan-tindakan soal bagaimana isoman, karena sekarang kita sering dengar istilah isoman, tapi mereka tidak tahu apa caranya, bagaimana. Itu informasinya kita siapkan, bagi mereka yang lapor juga akan kita kasih informasi selengkapnya. Baik, jadi selain memberikan bantuan juga memberikan informasi-informasi terkait COVID-19, ada juga hoax tadi. Saya langsung buka di webnya ya, ini langsung muncul pemirsa. Di sini ada informasi mengenai COVID-19, persebaran, supply, dan juga laporan warga. Di sini ada macam-macam ya opsi atau pilihannya. Sejauh ini Pak Saptana, penyebarannya di wilayah mana saja? Apakah hanya terfokus di Jabodetabek atau juga sudah merambah ke beberapa wilayah di Indonesia? Kalau area penyebarannya harapannya kita sih seluruh Indonesia, tapi dalam beberapa hari terakhir karena kita ingin fokus satu persatu, langkah awal kita ingin merespon Jawa Bali dulu. Terus kemarin sudah ada perwakilan dari kita yang mencoba buka di Palembang, mengajukan. Jadi nanti kemungkinan seluruh wilayah di Indonesia ingin kita cover. Tapi sesuai kemampuan kita ya, jadi saat ini Jawa Bali konsentrasi terlebih dahulu. Baik. Kalau bicara soal donatur dari bayikhati.id ini, donaturnya bisa dari mana, ada dari mana, dan mungkin pemirsa juga ada yang mau turut serta berpartisipasi untuk menyumbangkan sedikit rezekinya ke bayikhati.id, ini bisa kemana, Mas? Untuk donasi, untuk donatur tetap sebenarnya kita sudah ada, tapi karena selama ini kan kita melakukan makan berbagi itu hampir 2 tahun, juga ada kegiatan yang dari rekan-rekan, ada pengusaha, ada teman-teman juga yang tidak mau disebutkan namanya tapi ikut aktif dengan tetap, itu yang sudah ada. Terus kita membuka juga donasi dari siapapun melalui kita bisa diakses. Jadi tadi yang www.s.id/kita www.s.id bayikhati. Nah, dari situ nanti ada kita donasi lewat kita bisa, biar transparansi, karena ini kan masalah amanah ya. Jadi dana yang masuk kita akan pertanggungjawabkan sebaik mungkin untuk laporannya gitu. Baik, artinya sudah beberapa donatur juga sudah ada memberikan bantuan gitu ya. Pak Astana, sejauh ini apa yang paling dibutuhkan dari permintaan warga mungkin yang sedang melakukan isolasi mandiri? Apa yang paling dibutuhkan dari laporan yang diterima? Kalau kemarin dari data yang masuk itu mereka vitamin jelas, mereka butuh vitamin untuk suplai sembako juga, dan kebetulan kita juga ini yang sembako yang sudah masuk ke kita itu hampir 3.000 yang didistribusikan. Terus suplai untuk isoman ada sekitar 1.000 yang sudah sampai ke base camp kita untuk kita distribusikan. Terus kalau untuk kebutuhan oksigen juga kita semampu kita yang bisa kita koordinasikan dengan pihak penyedia juga. Baik, ada beberapa vitamin dan juga obat-obatan yang masih diperlukan oleh masyarakat sejauh ini.
Terakhir Mas, apa yang ingin Anda sampaikan kepada teman-teman yang membutuhkan di masa-masa sulit ini mungkin? Untuk teman-teman semua, seluruh masyarakat Indonesia, pertama ya, saat ini pandemi cukup besar dan pemerintah sudah bekerja semaksimal mungkin. Kita sebagai masyarakat, mari kita bantu pemerintah dengan minimal pertama jaga protokol kesehatan dan patuhi PPKM darurat. Dan siapapun yang bisa terlibat meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang mengalami pandemi, mari kita bekerja sama, mari kita berbaik hati sekali lagi. Jangan lelah berbuat baik. Jangan lelah berbuat baik, kita harus saling tolong-menolong, saling membantu di masa-masa sulit ini dan tetap patuhi protokol kesehatan. Kita sama jaga keluarga kita jaga lingkungan kita. Terima kasih Bapak Jaka Saptana langsung dari platform baikhati.id sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Ya, dan semoga masih banyak lagi juga gerakan-gerakan yang serupa untuk membantu masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Ya.